Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lamita Asri Silaban dan teman saya Juliana Febrianti Marbun. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dengan judul Tanggung Jawab Pemimpin dalam Pembinaan Karir. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian perencanaan dan pengembangan karir menurut Martoyo tahun 1992 merupakan suatu proses perencanaan yang memungkinkan para karyawan untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran karir atau jalur-jalur yang menuju ke sasaran atau tujuan tersebut. Pengertian pembinaan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang dalam pekerjaan. Pembinaan seringkali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang tidak direncanakan. Selanjutnya yaitu tujuan pembinaan karir. Yang pertama, menunjukkan kesejahteraan pegawai perusahaan dan merencanakan karir pegawai. Dengan meningkatkan kesejahteraannya tersebut sehingga memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu membantu penyampaian individu dan perusahaan dalam pengembangan karir karyawan yang merupakan hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai perusahaan. Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu membuktikan tanggung jawab sosial pengembangan karir, suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai lebih bermental sehat. Tanggung jawab pemimpin dalam pembinaan karir. Salah satu pihak yang berperan signifikan dalam pengembangan karyawan dan pengembangan karir adalah para atasan, manajer, ataupun leader di suatu perusahaan. Ada 4 peran seorang atasan atau manajer ataupun leader yang bisa disebut dengan pemimpin itu bagi karyawannya, yaitu pertama sebagai coach, yang kedua sebagai appraiser, yang ketiga sebagai advisor, dan yang keempat yaitu sebagai referral agent. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Juliana dipersilakan. Yang pertama yaitu sebagai coach. Ini adalah peran manajer atau peran leader yang harus dapat menggali problem, minat, ataupun yang lain-lainnya. Sebagai coach itu kita harus mampu mendengarkan atau peka terhadap kebutuhan karyawan sehingga karyawan bisa menggerakkan segenap potensi atau talenta yang ada di dalamnya. Menurut Emerson dan Lohar, coaching itu komunikasi dua arah, yakni manajer dan manajer mengajukan pertanyaan dengan tujuan membantu bawahannya untuk mengetahui atau menemukan cara dalam meningkatkan efektivitas diri mereka sendiri dalam organisasi. Selanjutnya, metode coaching itu dapat membantu leader untuk semakin mampu menemukan potensi besar apa yang ada di dalam dirinya dan timnya. Selain itu, seorang leader juga harus
mengenali bakat dan kekuatan terbesar apa yang ada dalam diri karyawan dan juga yang apa ya yang ada dalam potensi organisasi tersebut. Yang kedua, sebagai appraiser, pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan dengan dilakukannya dengan baik dan profesional dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan tersebut, sehingga tujuan organisasi juga dapat tercapai sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Peran di sini tuh menuntut tentang bagaimana kemampuan manajer untuk memberikan feedback atau menyusun standar kinerja yang diperlukan untuk membuat tanggung jawab dan wewenangnya itu tersusun secara rapi dengan mengaitkan antara kebutuhan karyawan dan organisasi. Yang ketiga, sebagai advisor atau sebagai penasihat. Di sini peran ini menuntut manajer agar bisa memberikan opsi, membagi pengalaman atau pengetahuan, membantu menyusun perencanaan target atau sasaran anak buahnya, serta rekomendasi apa yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat, sebagai referral agent. Di sini maksudnya itu tentang bagaimana manajer itu mampu mengaitkan sumber daya manusia yang dimilikinya itu dengan rencana kerja atau rencana karir yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik dari sisi individunya maupun dari sisi organisasinya. Dengan demikian selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap rencana karir tentang apa yang dibutuhkan atau apa yang dibuat. Menurut Leibowitz itu menyatakan bahwa peranan pengembangan yang dilakukan oleh manajer itu akan bisa mengoptimalkan apabila peranan itu dilaksanakan dengan setiap harinya, dan cara kita berinteraksi pun itu merupakan salah satu syarat yang penting buat pengembangan si manajer tersebut. Jika manajer mampu melaksanakannya, maka penyusunan karir yang akan kita laksanakan itu menjadi mudah, tersusun dengan rapi, sistematis, dan terstruktur. Karena ada perhatian khusus dari pengembangan individunya. Peranan dalam pengembangan karir. Yang pertama itu sebagai manajer. Manajer itu yang pertama memberikan umpan balik kinerja dengan tepat waktu, sedangkan organisasi itu lebih komunikasinya itu tentang misi, tentang kebijakan dan prosedur. Yang kedua, manajer itu memberikan dukungan terhadap penilaian pengembangan, sedangkan organisasi itu memberikan peluang terhadap pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, manajer itu harus berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir, sedangkan dalam organisasi lebih memberikan informasi karir dan tentang bagaimana rencana program karir yang akan dilaksanakan. Yang terakhir itu, manajer itu harus memberi dukungan rencana terhadap pengembangan karyawannya, sedangkan organisasi itu lebih menawarkan tentang keanekaragam pilihan karir.